Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Berarti bisa nggak orang lain menebus dosa orang lain atau menanggung kesalahan orang lain? Boleh nggak? Yesaya 18 diampuni. Iya. Kalau bahasanya dosamu telah diampuni, itu yang ngampuni Yesus atau Tuhan? Tuhan. Beda nggak kalimatnya begini? Dosamu telah diampuni sama aku mengampuni dosamu. Beda nggak? Beda. Beda. Yang di situ dikatakan kan apa? Dosamu telah diampuni. Siapa yang mengampuni? Iya, dia nggak nyebut dirinya. Nggak nyebut dirinya sendiri. Oke lah, kalau misalnya sekarang dianggap Yesus yang mengampuni ya. Anggap aja Yesus yang mengampuni nih. Yesus ngajarin doa Bapa kami kan? Iya. Nah, apa coba jawabnya? Bilangnya apa? Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang. Kami juga bisa mengampuni manusia lain yang berdosa kepada kami. Berarti manusia biasa juga bisa mengampuni dosa orang lain gitu. Nggak mesti jadi Tuhan untuk mengampuni dosa orang gitu. Oh iya betul. Iya. Pendeta kan bilang Yesus Tuhan karena hanya Yesus yang mampu mengampuni dosa manusia. Pakai ayat-ayat itu tadi yang dosamu telah diampuni gitu. Nah di doa Bapa kami ngajarinnya apa? Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Berarti kan murid-murid itu juga bisa mengampuni orang lain yang bersalah. Kita juga bisa kalau ngikut gitu kan. Iya, iya. Iya sih, Bro. Gitu. Iya. Sekarang bilang Yesus Tuhan nih. Mati di atas kayu salib untuk menembus dosa manusia. Iya. Misinya kan itu berarti kalau orang Kristen bilang. Iya. Kalau Yesus Tuhan, sebelum Yesus turun ke bumi, Yesus tahu nggak dia bakal mati? Kira-kira. Logikanya harusnya tahu. Logikanya. Iya, harusnya karena tahu. tujuannya itu. Karena tujuannya itu. Kalau Yesus tahu dia turun ke bumi mau mati di atas kayu salib, boleh nggak saya bilang itu misi bunuh diri? Loh? Iya. Boleh nggak? Karena dia memang datang untuk mati gitu loh. Mungkin motivasinya dia mau mengorbankan dirinya, menebus dosa manusia. Tapi tindakannya menghilangkan nyawanya sendiri, berarti itu tindakan bunuh diri bukan? Iya sih. Meskipun dia disalibnya gara-gara ada yang ngadu itu kan. Gara-gara Siapa? ada yang nggak Yohanes? salib. Yudas? Tapi sih bukan lo yang orang-orang yang salibin tuh kan. Kayak lupa. Siapa Siapa? yang salibin? Kayak ada orang-orang yang nggak terima gitu loh kalau misalkan dibilang Yesus tuh kayak nabi palsu atau apa kan. Terus disalib dia. Maksudnya imam-imam Yahudi? Iya, iya. Ya. Imam-imam Yahudi kan menyerahkan Yesus ke Pontius Pilatus untuk diadili. Kemudian baru Pontius Pilatus menyuruh tentara Romawi untuk nyalib Yesus. Disalib kan nama Paulus bilang untuk menebus dosa manusia. Iya. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, maka dosa manusia ditebus. Berarti yang nyalib Yesus berjasa apa berdosa? Jawab dong. Yang nyalib Yesus berjasa apa berdosa? Tentara Romawi, Pontius Pilatus, Imam Yahudi. Imam Yahudi dapat Yesus dari siapa? Dari Yudas Iskariot. Anaknya dari muridnya itu. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, dia bisa berkhianat menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi. Kenapa? Dibisikin iblis kan? Ada ayatnya. Berarti iblis berjasa berdosa. Coba Teresa pikir. Coba deh. Kalau iblis tidak membisiki Yudas, bakal ada penyalipan nggak? Nggak. Karena terjadi penyalipan gara-gara iblis membisiki Yudas, iblisnya berjasa atau berdosa? Ayo. Aku pernah nonton yang ini lagi. Masih bingung kan? Mikir. Itu logika doang, logika simpel sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi ajaran yang bilang bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia itu kan belakangan. Bahkan istilahnya kalau kita baca ceritanya, murid-murid Yesus kan pada lari waktu Yesus tangkap. Berarti murid-murid Yesus pada nggak tahu dong kalau Yesus mau disalib untuk menebus dosa manusia, kan murid-murid nggak ada yang tahu. Logikanya kan gitu. Makanya kan sampai saya nanya waktu itu ada ibu yang sadar aku sini. nonton. Nah, mau nolong Yesus nggak? Iya dong katanya. Iya, sebagai manusiawi iya. Karena cinta Yesus kebilangnya kan. Karena cinta Yesus maka nolong Yesus. Nah kalau ditolong nggak jadi ditebus dong dosanya. Seperti itulah, jadi banyak kejanggalan-kejanggalan yang dipaksakan gitu jadinya Iya. katanya.
di di gerejaku juga kan ada satu pembina juga kan bilang kan kalau kan selama ini dari kita sekolah minggu sampai gede kan biasa kita diajarin kayak doanya sama Tuhan Yesus itu doa Tuhan Yesus gitu. Terus pas udah agak gede ada pembimbing itu bilang kita tuh sebenarnya harusnya doa kepada Bapa karena Tuhan Yesus sendiri ngajarin kita doa kepada Bapa gitu. Terus aku kadang kayak adik-adik aku suka tanya, kamu kalau doa sama Bapa atau sama Yesus doanya? Aku suka nanya gitu. Terus kata sama Tuhan Yesus, nggak boleh tahu dia. Kita kan Tuhan Yesus aja ngajarin kita doain sama Bapak, aku bilang gitu kan. Benar. Iya, terus mereka kayak senyum-senyum aja gitu. Aku belum lama kan juga kan ke gereja kan. Karena aku sering nyari tahu tentang Islam gitu kan nih. Aku kayak penasaran gitu, sekarang khotbah di gereja gimana ya? Terus gimana? Terakhir waktu dengar khotbah di gereja gimana? Nggak masuk sih, aku nggak ngerti ya apa karena emang iman aku udah geser atau gimana. Jadi khotbah di gereja pun kayak aku dengerin tapi kayaknya enggak deh gitu karena aku lupa bahas apa tapi dia di gereja tuh sempat bahas tentang kita itu harus ikut dalam penderitaan Tuhan juga, harus seperti Tuhan gitu. Mikul salib. Iya kayak gitu-gitu. Terus ya dalam hatiku kalau misalkan kayak gitu ya ujung-ujungnya kita kan nanggung dosa sendiri-sendiri. Emang. Nah itu kan tadi bilang apa, Yesus bilang apa? Jika tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Bertobat, cuman bertobat. Iya. Terus dibilang yang bisa nebus ya cuma manusia yang suci gitu, yang apa? Yang manusia yang nggak berdosa gitu, yang suci ya kan. Yesus kan manusia juga kan, tapi kan nggak dosa, makanya dia layak buat jadi. Tahu nggak kalau baptis itu tujuannya apa di Bible? Tujuannya? Kenapa orang dibaptis itu apa tujuannya? Untuk mensucikan dari dosa kan? Iya. Betul nggak? Nah kalau Yesus nggak berdosa ngapain dia dibaptis? Iya. Bener nggak? Apa lagi nih? Iya. Logika aja. Baptis untuk mensucikan dosa. Iya, kita semua Yohanes Pembaptis kan bilang, baptislah dirimu supaya kamu diampuni dosanya. Nah kalau Yesus nggak berdosa ngapain Yesus baptis gitu loh? Iya. Dan pendetaku kan juga mengakui kalau manusia ini nggak ada yang nggak berdosa, semua berdosa. Semua berdosa, iya. Tapi bilang Yesus nggak dosa, gimana tuh? Iya, bilangnya kan gitu. Ya sekarang kita balikin. Kalau memang Yesus nggak berdosa, buat apa dibaptis? Gitu. Iya. Karena baptis di Bible dibilangnya untuk menyucikan dosa. Menyucikan diri, iya. Ada yang lucu kan gitu jadinya kan? Iya. Nggak sinkron. Nah, terus gini lagi. Kalau memang Yesus datang ke bumi untuk menebus dosa manusia, buat apa harus ada drama-drama gitu? Iya. Drama-drama contohnya gini. Sebelum Yesus tangkap, Yesus nyuruh murid-muridnya jual jubah, beli apa? Beli, aku nggak tahu lagi yang itu. Belum tahu. Belum pernah tahu. Belum, gimana sih di Bible ada? Jual jubah, beli pedang. Sebelum ditangkap, sebelum Yesus ngumpet di Taman Getsemani, beli pedang buat apa kira-kira? Apa buat motong bawang? Kan nggak mungkin. Pasti kan buat berjaga-jaga. Ya. Oh, iya. Sekarang kalau Yesus minta murid-muridnya bawa pedang, iya, betul. Untuk ngumpet di Taman Getsemani, bawa pedang, kan pasti buat berjaga-jaga. Iya. Berarti itu Yesus rela nggak mau disalib? Enggak, dia aja takut. Satu, ya. Waktu di Taman Getsemani, tadi kan Intan bilang, dia ketakutan. Keringatnya seperti titik-titik darah. Iya. Saking takutnya. Di dalam ilmu psikologi itu ada, orang yang saking takut, keringatnya akan berubah warna seperti warna darah gitu, warna merah. Nah terus, kan Yesus tahu bahwa anggapnya nih, kalau memang benar Yesus Tuhan yang datang untuk nebus dosa manusia dengan cara disalib, kenapa dia harus takut gitu? Iya. Kenapa dia harus ngumpet di Getsemani gitu? Kenapa dia nggak datang aja ke Imam Yahudi, nih salib gua mau nebus dosa kalian gitu? Kan harusnya begitu kan? Biar cepet ya. Biar cepet. Ini kenapa harus ada drama di Taman Getsemani? Pakai berdoa dulu, doanya sujud lagi. Udah gitu pakai bilang sama, kan berdoa kan? Jikalau mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku. Artinya apa? Cawan itu kan lambang penyalipan. Iya. Berarti kalau lalukanlah cawan ini daripadaku, bahasanya kan kira-kira gini. Kalau bisa gue jangan disalib dong. Iya. Berarti rela nggak Yesus? Iya. Enggak. Enggak kan? Menunjukkan
indikasi bahwa Yesus sebenarnya nggak rela disalib. Gitu. Terus waktu ditangkap, disidang kan? Waktu disidang Yesus diam aja, nerimo atau ngebantah? Banyak ngebantah waktu di depan Pilatus. Banyak ngebantah. Terus waktu Yesus di atas kayu salib, sebagai orang yang mau menebus dosa manusia nih, di atas kayu salib teriaknya apa? Eli, Eli, lama sabaktani. Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kira-kira kalimat itu kalimat curhat apa kalimat bersyukur? Curhat. Kira-kira? Curhat. Kenapa kok saya ditinggalin gitu kan? Berarti rela nggak Yesus disalib? Kalau gitu. Banyak indikasi dari cerita di Bible itu bahwa Yesus sebenarnya tidak rela disalib. Nah, terus dipaksakan ada cerita bahwa Yesus mati di atas salib untuk nebus dosa kalian gitu. Yang terjadi seperti itu. Berarti penebusannya ikhlas nggak nih Pak? Nah, kalau nanya ikhlas enggaknya ya, lo orang banyak nggak relanya kok. Iya makanya. Iya kan? Pakai nego kan, jikalau mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku. Berarti terpaksa dong Yesus mau disalib lo. Iya memang. Ya kan? Kalau di zaman kalau nggak ikhlas kan nggak sah ya. Kalau nggak ikhlas nggak baik. Iya. Sebenarnya apa memang benar Yesus beneran disalib? Ya, ini kan kita lagi ngomongin Bible. Di Bible diceritakan kan Yesus yang disalib. Tapi kalau menurut Quran itu dibantah. Di Quran disebutkan bahwa Nabi Isa Al-Masih tidak dibunuh dan tidak disalib. Ya, itu yang menimbulkan keraguan-keraguan di antara kaum Yahudi itu sendiri gitu. Kira-kira kalau kita mau sambungkan nih ya bantahan Quran dengan kisah di Bible dengan logika-logika lah ya yang masuk akal nih. Kalau Yesus ngomong di atas kayu salib, Eli, Eli, lama sabaktani. Eli, Allahku kan. Selama hidupnya, dari Matius sampai Yohanes kita baca semua nih. Pernah nggak Yesus menyebut Tuhannya dengan Eli, selain di atas kayu salib? Nyebutnya apa? Selalu nyebut Tuhannya apa? Bapakku. Ya, Bapa kan. Abah. Seumur hidup Yesus nggak pernah nyebut Eli. Tiba-tiba di atas kayu salib nyebutnya Eli. Kira-kira yang disalib itu Yesus bukan gitu? Iya. Cuman kira-kira aja. Ada nggak kemungkinan bahwa sebenarnya disalib itu bukan Yesus karena dia biasanya nyebut Tuhannya dengan Bapa. Kok tiba-tiba nyebut Eli gitu? Kenapa perbedaan itu perbedaan bahasa atau artinya sama atau? Yang mana? Eli sama Bapa. Enggak, Eli bukan Bapa. Eli itu Allahku. Allah. Kalau Bapa itu dalam bahasa Ibrani itu Av atau Abba lah. Abah ya. Beda dong, Abba sama Eli beda dong. Itu indikasi pertama ya. Di ayat yang tadi kan juga ada bilang Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Iya, ngomongnya kan Bapakku dan Bapamu. Coba di yang Allahku dan Allahmu tulisannya Eli bukan? Kita bisa cek di teks Yunaninya. Iya. Setahu saya bukan Eli. Yohanes 20 ayat 7. Teks aslinya ya kita lihat ya. Tuh, bukan Eli, Theon. Theon. Pakai Theon. Oh iya. Eli. Berarti Eli itu bahasa Sebutan. Eli itu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Nanti yang di Eli itu yang di Matius. Kalau di Markus, Eloi. Bahasa Ibrani. Eloi itu bahasa Aramaik. Jadi sebenarnya Yesus di atas salib itu ngomongnya Eli apa Eloi? Kok bisa beda gitu loh? Dari mana gitu orang yang menulis itu bisa nulis Eli itu dari mana taunya gitu? Apakah dia dengar dari saksi yang berbeda atau gimana? Tapi oke lah itu nggak masalah. Tapi yang jelas seumur hidupnya Yesus nggak pernah nyebut Tuhannya dengan Eli, selalu dengan Bapa. Ini tiba-tiba kok Eli gitu. Jadi kira-kira Yesus bukan yang salib. Oh, iya. Pertama ya. Kedua, Yesus kan pernah mengajak 3 muridnya, Petrus, Yohanes, sama Yakobus ke atas gunung untuk berdoa. Yesus berdoa sendirian kan. Pas turun, Yesus mukanya berubah. Yesus mukanya berubah, sedang berbicara dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Mukanya Yesus berubah. Berarti Yesus bisa merubah muka kan? Emang ada Pak Deng? Hah? Ada nggak dia? Ada. Mau baca boleh. gimana? Hah? Merubah muka tuh? Nanti sebentar. Itu kan peristiwa besar itu. Coba buka Matius 17:2. Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan Apa? mata mereka. Berubah rupa.
berubah rupa. Iya, depan mata mereka. Nah, Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. betul kan? Iya. Yesus berubah muka, berubah rupa lah. Berarti Yesus bisa merubah mukanya dong, kalau begitu. Ya kan? Iya. Sekarang apa susahnya Yesus merubah muka dia dengan orang lain, diserupakan dengan muka Yesus, terus orang itu yang disalib gitu. Bisa nggak begitu? Nah ini ada ayat yang Yesus berubah rupa. Berarti kalau sebelum Yesus disalib, pas ditangkap, dia berubah rupa dengan siapa yang dia mau serupain, orang yang dikasih muka Yesus itu yang disalib. Bisa nggak kira-kira? Ini cuma teori sih, teori. Tapi cuman ngasah logika aja. Tapi di sini nggak jelasin dia berubahnya jadi siapa gitu. Ya enggak. Berubah kayak artis Korea gitu. Enggak. Jadi Yudas. Jadi Ini kan cuma logika aja. Bahwa sebelum disalib, Yesus bisa berubah rupa. Jadi pada waktu penyalipan itu, kira-kira bisa nggak Yesus merubah rupanya dengan orang lain? Terus orang lain itu yang disalib, yang mukanya jadi muka Yesus gitu. Karena di Quran juga disebutkan, melainkan yang disalib adalah yang diserupakan. Nah kalau di Islam itu kan dibilangnya Nabi Isa itu kan diangkat kan. Kalau ada nggak nyambungnya yang di Alkitab gitu Pak? Apa? Ada nyambungnya nggak maksudnya yang di Alkitab gitu kalau misalkan? Beda. Kalau di Islam, Isa Al-Masih kan diangkat dalam rangka diselamatkan sebelum penyalipan. Kalau di Bible, Yesus juga diangkat, tetapi kan setelah penyalipan dan setelah kebangkitan Yesus. Sorry, bukan kebangkitan. Yesus dibangkitkan. Oh. Soalnya kan di sini kan dibilangnya kan wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Bisa jadi pas diangkat kan di sini jadi malaikat. Kurang nyambung sih kayaknya. Enggak ya? Jadi kan dua kan. Pertama Eli. Yang kedua bisa berubah muka. Ya, berarti bisa aja orang yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Ketiga, waktu Yesus disidang, setelah disidang kan Yesus ditunjukkan nih kepada orang-orang Yahudi nih. Ada dua Yesus kan di situ kan? Ada Yesus Nazaret, ada Yesus siapa? Yang penjahat itu? Oh, yang penjahat bukan itu ya? Yesus siapa? Barnabas. Barnabas yang iya. Barabas bukan Barnabas. Barabas. Bukan Barnabas. Bukan, Barnabas murid. Yesus orang Nazaret sama Yesus Barabas. Disuruh milih karena ada tradisi dalam dalam waktu tertentu ada tradisi melepaskan seorang penjahat. Nah, ini ada dua orang yang minta disalib. Ada Yesus, istilahnya dai lah. Ada Yesus kepala pemberontak. Ketua pemberontak nih Yesus Barabas nih. Ini Yesus yang dari Nazaret, penceramah lah, atau dai lah gitu. Ini diperhadapkan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Mana yang mau dibebaskan? Mereka milih kan Yesus Barabas yang suruh bebasin kan. Saya nih sebagai pemerintah Romawi, kira-kira yang mana yang mau saya lepasin? Yang satu ketua pemberontak, yang satu cuma dai. Iya, mendingan lepasin yang dai lah. Iya dong? Iya. Ini ketua pemberontak, mendingan ini yang gue salib kan? Ini teori. Iya. Tapi masuk akal nggak gitu? Bisa. Jadi istilahnya udah dipilih salah satu, udah giliran dibebasin atau gimana ceritanya lah, tuker, tato yang disalib sama-sama Yesus namanya gitu. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Terus yang terakhir lagi ada lagi gini. Di abad-abad akhir abad pertama, abad kedua itu ada golongan Kristen tumbuh suburnya malah di Mesir. Namanya Kristen Basilidean. Kristen Basilidean ini adalah Kristen yang memahami penyalipan Yesus itu hanya sebagai ilusi. Yang disalib bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene. Pernah baca? Simon orang Kirene. Pernah dengar tapi lupa. Di Matius sampai Markus itu ceritanya pada waktu Yesus memanggul salib dari kota Yerusalem ke Bukit Tengkorak. Di tengah jalan ada orang yang namanya Simon orang Kirene suruh gantiin Yesus manggul salib. Ya. Oh iya pas di perjalanan kan? ya. Nah, di perjalanan karena Yesus sudah kepayahan, akhirnya nyuruh orang namanya Simon orang Kirene suruh bantu gantiin manggul salib sampai ke Bukit Tengkorak gitu. Matius, Markus, Lukas itu semuanya cerita ada Simon orang Kirene nih. Tiba-tiba yang di Yohanes nggak ada cerita Simon orang Kirene. Yang manggul tuh Yesus dari Yerusalem sampai Bukit Tengkorak.
Kenapa? Karena dianggap yang Yohanes ini untuk melawan kelompok Kristen yang tadi, yang Basilidian itu, yang tidak percaya bahwa Yesus yang disalib. Salib. Makanya di Yohanes tidak ada cerita Simon orang Kirene. Itu ya, kemana? Gitu. Hah? Simonnya kemana? Apa itu? Simon Simon orang kemana? Kirene itu yang disalib kalau menurut Oh. menurut kelompok Basilidian itu tadi. Oh, jadi emang dia bawa sampai akhir gitu. Iya, kelompok Kristen Basilidian ini yang percaya yang disalib itu bukan Yesus. Simon orang Kirene. Ada dokumennya nih. Ini enggak. Gue kalau nonton film Simonnya tiba-tiba nggak ada. Ya kan? Gue pernah nonton film. Kalau ngomong ada bukunya kan enak ya. Iya. Ini dokumen-dokumen yang ditemukan di desa Nak Hamadi di Mesir. Ditemukan kira-kira tahun 1945. Setelah beredar di pasar gelap, akhirnya masuk ke perpustakaan, ke apa namanya? Apa sih? Ke universitas itu. Disimpan. Cuma saya lupa universitas mana. Ada sebuah gospel namanya The Second Treatise of the Great Set. Ya. Di sini menceritakan bahwa yang disalib adalah Simon orang Kirene dan Yesus melihat dari kejauhan sambil tertawa. Bisa sastra Inggris. Saya bahasa Inggris belum ada yang terjemahin itu. Belum ya? Oh. Ini 5530 5620 ini angka apa? Mana? Ini yang di bawah. Ini angka apa? Oh, kode dokumennya. Biasanya kan setiap halaman tuh dikasih kode. Oh. The date dating is this. Kalau mau difoto nanti terjemahin. Ini ada translator, Pak. Belum ada yang terjemahin ini. Nah, ini mau Oh, terjemahin translator Teresa. Terjemahin dong. sastra Inggris saya. Aduh. Intinya cuma begitu bahwa pada saat penyaliban itu, Yesus melihat dari kejauhan sambil tertawa dan yang disalib adalah Simon orang Kirene. Oh, ini suami desa. Oh iya, di suami sama Vietnam. Their father Their father drank. to go and the vinegar. Hah? Minum. Betul nggak? Ada kan kata-kata Simon of Cyrene kan? Nah, Someone else. someone else. Someone, iya. Orang lain gitu. Oh iya. Atau mungkin bisa juga pada waktu Simon orang Kirene itu pas mau manggul salib atau gimana, Oh iya. mukanya berubah jadi Yesus tuh gimana? Walau alam. Dokumennya dapatnya dari mana? Dari Mesir sana. Iya, jadi ini adalah dokumen-dokumen dari kelompok yang disebut dengan kelompok Gnostik. Gnostik. Oh. Gnostik itu yang tadi saya bilang kelompok sebut kelompok Basilidian gitu. Oh gitu. Ini nggak masuk Bible. Iya. Gak ada. Kenapa? Ya kan bertolak belakang ceritanya sama itu gitu loh. Tapi dokumen itu beneran asli ya? Maksudnya? Aslinya ada. Berarti dokumen itu dalam bentuk apa tuh? Apa? Dalam bentuk tulisan kah? Tulisan-tulisan yang umurnya kurang lebih sama dengan gospel-gospel yang ada di situ. Umurnya lah ya. Usianya gitu. Cuman Beda. karena ini kelompok yang istilahnya kalah posisi gitu. Karena kan Kristen yang sekarang berkembang ini kan Kristen yang dulunya sudah dipakai sama kerajaan Romawi gitu. Jadi dari zaman dulu pemerintah itu sudah gandeng pemuka-pemuka agama tertentu untuk mengamankan posisi pemerintah juga. Misalnya ngambil suara lah gitu. Jadi kalau kita sekarang lihat nih ada pemerintah deketin ulama, ya kurang lebih sama gitu dengan itu. Ini banyak banget ininya gospelnya banyak banget. Ada gospel Maria, ada gospel Thomas, ada gospel Petrus, ada gospel Philip. Masuk ke sini. Semuanya nggak masuk situ. Yang ini nggak masuk situ. Di sini ada gospel yang menceritakan Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Emang iya? Iya, penasaran deh. Muka-muka penasaran. Dibilang mencium langsung penasaran ya. Nah. Di sini. Teresa yang terjemahin tuh. Teresa terjemahin ya. Yahudi tradisinya tuh hampir sama sama Islam.
Kalau bukan mahram nggak boleh bersentuhan. Nah ini kalau sampai nyium, kalau bukan istrinya apa? Gitu. Kalau di Al-Quran ada cerita Nabi Isa mencium. Oh nggak ada. Nggak ada. Tapi di dalam di Quran disebutkan bahwa Penasaran. kami berkahi nabi-nabi dengan istri-istri mereka. Nabi Isa ada istrinya? Ditulisnya nabi-nabi dengan istri-istri mereka. Berarti kita boleh mikir bahwa Nabi Isa juga sebenarnya Punya istri. menikah, punya istri, dan nggak cuma satu, orang punya istri-istri. Istri-istri. Iya. Teresa bengong. Baru tahu. Wah. Iya, kalau di sini kan nggak menikah. Di situ nggak tulis menikah. Tetapi gini, kan tadi saya bilang, orang Yahudi, bangsa Yahudi, kalau bukan mahramnya, nggak boleh bersentuhan. Ya kan? Nah di Bible ini ada cerita kan, Yesus diurapi dengan minyak kan, oleh seorang perempuan. Iya. Dengan minyak yang sangat mahal. Setelah diurapi, di gospel ada yang bilang di kepalanya, ada yang bilang di kakinya. Dia apa? Disekat dengan rambut. Artinya udah bersentuhan kan? Iya. Itu kalau menurut tradisi Yahudi tuh dua-duanya udah harus dirajam. Nggak boleh. Nah, ada akademisi namanya Profesor Barbara Thiering yang memeriksa dokumen The Dead Sea Scroll. Dia bilang itu indikasi bahwa Yesus itu sebenarnya sedang menikah. Prosesi pengurapan dengan minyak itu sebenarnya prosesi pernikahan gitu sebenarnya. Oh. Gitu. Yesus kan di situ disebut rabi. Iya, Ya, Nabi. namanya rabi di dalam tradisi Yahudi itu harus menikah. Oh, Terlalu cepet. Masa? Saya ngomongin terlalu cepet? Enggak, maksudnya ilmu yang terlalu cepat. Ini mulai spanning. Sepandang ya? Yang Ya nggak itu nikah sih, Romo. itu ya pandangan dari luar ya. Tapi pandangan yang tidak asal-asalan gitu. Di Yahudi kan malah lebih keras hukumnya. Dikit-dikit terajam, bunuh gitu. Serem. Iya. Ya, sebenarnya kan Yesus orang Yahudi kan. Orang Yahudi ya yang menjadi rabi, dia dari kecil udah belajar, sampai akhirnya dia boleh mengajar di muka umum, ya itu udah menikah. apakah itu menjawab juga yang dari umur dia 13 tahun sampai Betul, 23 itu nggak dijelasin di sini. betul. Umur menikah buat orang-orang Yahudi itu antara 13 sampai 18 sampai 20 itu udah waktunya menikah itu. Oh. Orang-orang Yahudi itu umur-umur segitu udah waktunya menikah. Ada beberapa tahapan lah. Umur sekian udah harus belajar ini, umur sekian udah nikah, umur sekian udah matang, dia udah bisa ngajar, umur sekian udah bijaksana sebutnya. Lalu umur sekian udah bisa diminta nasihat gitu lah. Gitu-gitulah. Ada tahapannya tuh orang Yahudi itu, tradisi Yahudi. Pantas di skip. Nah, kenapa tidak diceritakan? Ya itulah fase di mana Yesus sedang belajar dan menjalani hidupnya sebagai menjadi rabi gitu loh. Murid-muridnya kan nyebut dia rabi. Iya. Rabi yang harus. Rabi nggak menikah, aneh gitu. Oh. Kalau menurut tradisi Yahudi. Baru tahu Rabi harus nikah. Nah, sekarang yang paling penting begini. Tadi kan saya bilang, di Perjanjian Lama tidak ada konsep penebusan dosa dengan darah manusia. Ya kan? Konsep keselamatan ya cuma bertobat. Ya. Terus di dalam Perjanjian Lama juga, buka bilangan 23:19. Di dalam Perjanjian Lama juga tidak ada konsep Tuhan bisa jadi manusia. Bilangan berapa? 23:19. Tiba-tiba nih, dari semuanya ini yang di Perjanjian Lama nih, oh ya satu lagi Mesias. Ya, Mesias di dalam Perjanjian Lama itu bisa raja, bisa nabi, bisa imam. Ya, orang-orang yang diurapi. Di Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleakhi itu banyak nubuat untuk Mesias yang akan datang. Mesias buat orang-orang Yahudi itu adalah manusia biasa yang lahir dari suami istri, bukan Tuhan sendiri yang turun ke bumi gitu. Ini orang Yahudi nih memahaminya begitu. Dan Mesias yang dijanjikan ini adalah Mesias yang datangnya nanti. Nanti kalau di bumi itu udah gak ada perang gitu. Dan di bumi itu sudah semuanya sudah mengenal Hashem atau Tuhan. Itu konsepnya Mesias Yahudi. Tiba-tiba di Perjanjian Baru Tuhan menjelma jadi manusia. Penebusan dosa dengan darah Yesus di atas kayu salib, darah manusia. Yesus disebut Mesias yang dijanjikan. Yesus kan lahirnya kan bukan dari suami istri. Ya kan?
Berarti kan bukan keturunan langsung daripada Nabi Daud. Karena di perjanjian lama yang disebut Mesias yang dijanjikan tuh harus keturunan Daud. Iya. Ya. Dan di dalam PL atau Yahudi itu tidak ada konsep begini. Mesias datang, udah menyelesaikan misinya, terus kemudian pergi, terus balik lagi. Nggak ada begitu Yahudi. Gitu. Tapi kalau Kristen kan setelah Elia di dalam masa Batani, pergi, nanti mau datang lagi. Di Islam kita juga memandang Nabi Isa Al-Masih nanti akan datang lagi. Gitu. Tapi bukan sebagai Mesias yang konsepnya sama dengan Yahudi, bukan. Beda konsepnya. Iya. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru ini konsepnya benar-benar berbeda. Iya. Iya. Orang Kristen akan bilang Yesus yang di PB sudah dinubuatkan di dalam PL. Kan gitu, sering dengar kan? Iya. Menurut orang Yahudi yang punya kitab nih. Kan PL itu asal dari kitab Yahudi. Tuh ada kitabnya. Ya. Lengkap. Menurut orang-orang Yahudi di dalam kitab mereka yang disebut dengan Tanakh ini, Iya. ini tidak ada nubuat satupun untuk Yesus. Gitu. Tapi sama orang Kristen yang ini dijadikan ini. Bukan sama orang Kristen sih, sama Yahudi juga sebenarnya. Tapi sama Yahudi-Yahudi yang sudah terpengaruh ajaran pagan. Dari sini dijadikan menjadi ini. Ini bahasa Ibrani, ini bahasa Yunani. Tapi yang di sini sudah dimodifikasi nih. Jadi ini menjadi perjanjian lama. Ini jadi perjanjian lama ditambah dengan dokumen Kristen yang perjanjian baru. Ini jadi perjanjian lama, ini perjanjian baru, ditempel. Jadi ini. Jadi ini. Inilah banyak orang Kristen. Apakah orang Yahudi mau terima yang bahasa Yunani yang ini? Mau baca ini? Orang Yahudi? Nggak mau. Orang Yahudi kalau dikasih ini baca, dibuang tempat sampah sama orang Yahudi. Karena ini isinya, walaupun teksnya sama dengan ini, tetapi yang ini sudah ditafsirkan atau sudah dimodifikasi menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Gitu. Ada kata-kata yang dirubah sedikit lah. Jadi kelihatannya Yesus sudah dinubuatkan di sini. Gitu. Padahal menurut orang Yahudi yang punya kitab ini nggak ada itu buat Yesus, nihil. Iya, iya. Beda ya. Nanti apa yang dirubah? Kitab yang itu bacanya dari belakang. Dari kanan ke kiri ya, sama kayak Quran. Iya, bahasa Arab ya. Nah, ini bahasa Ibrani. Iya, baca dari kanan. Kok beda? Belum pernah lihat ya? Belum. Nih, tulisannya kayak begini. Coba baca. Sekali ya, cuma nggak ngerti. Coba baca. Gimana? Nggak ada ininya, Latinnya. Nah, ini ada terjemahannya tapi bahasa Inggris. Contoh, Teresa pernah dengar nggak Yesaya 9 ayat 6? Betul. Yang Yesus akan disebut Raja Damai, Penasihat Ajaib, Oh iya, tahu. Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Pernah dengar? Dibikin lagu. Dibikin lagu kan? Pasti dengar orang Kristen bilang itu untuk Yesus kan? Iya. Padahal di sini jelas-jelas itu bukan buat Yesus. Ditulis malah namanya di sini. Terus ada lagi yang Yesus akan disebut Immanuel gitu kan? Nih, Teresa sini nih. Saya kasih lihat nih. Ini Yesaya 9 ayat 6 kan? Kalau di sini ayat 5 nih. Kan ini for a child has been born to us. Ya, terus di sini ada dalam kurung siapa nih? Hezekia. Hezekia siapa? Raja. Rajanya bangsa Israel, namanya Hezekia. Jadi ayat ini untuk Raja Hezekia. Bukan buat Yesus. Sama orang Kristen disebut ayat ini untuk Yesus. Oh, Yesus nanti akan disebut Raja Damai, Penasihat Ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Pernah nggak ada baca nggak di Perjanjian Baru Yesus disebut sama orang Raja Damai, Penasihat Ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa? Pernah nggak Yesus sebut situ? Kayak gitu? Nggak pernah. Enggak. Atau pernah nggak Yesus di seluruh Perjanjian Baru disebut sama orang Immanuel, dipanggil sama orang Immanuel, pernah nggak? Pernah baca nggak? Nggak ada. Adanya cuma di Matius 1, 2, 3. Iya. Yang apa? Seorang anak darah akan melahirkan dan diberi nama Immanuel gitu. Selain itu, setelah Yesus gede, setelah Yesus istilahnya sudah melayani, pernah nggak
baca orang-orang yang dikhotbahin sama Yesus tuh manggil Yesus Immanuel pernah nggak? Enggak. Nggak pernah. Itu supaya apa? Setelah ini tadi jadi itu Septuaginta, jadi seolah-olah Septuaginta tuh berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Padahal menurut ini tidak ada satupun nubuat buat Yesus. Kalau yang ayat ini dia bahas tentang apa? Apa nih? Yang lebih tahu Pak Doni dibanding pendeta. Yang tadi Pak Doni suruh buka. Ini. Nah, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Yang tadi saya bilang kan Tuhan bukan manusia. Dia Tuhan juga bukan anak manusia. Iya. Ini kata Perjanjian Lama. Tapi tiba-tiba di Perjanjian Baru firman telah menjelma jadi manusia gitu. Nah kan? Beda atau bertolak belakang? Beda. Iya ya. Beda kan? Beda banget. Coba buka Maliaki 3 ayat 6. Di bawah. Wis, Tawan apal dia. Teresa. Ya kalau mau perjanjian baru agak perjanjian lama. Dia tidak menguasai. Berarti Teresa apal dong ayat Maliaki 3 ayat 10 dong. Enggak. Masa? Dia suka. Kan ayat itu dibacain tiap bulan, awal bulan. Iya. Emang apa sih coba? Maliaki apa? 3 Maliaki 3 10. Ayat 10. Iya. Oh iya. Tiap minggu pertama bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Kan minggu pertama pasti dibacain sama pendeta itu di mimbar. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai Wah, berkelimpahan. jangan-jangan Teresa nggak pernah bayar perpuluhan. Aku tahu ayatnya, tapi aku nggak tahu alamatnya di sini. Alamatnya nggak tahu ininya. Ininya nama kitab sama pasalnya. Oh. Aku suka dengar. Bawalah seluruh persembahan. Tiap bulan pasti dengar kan ayat itu kan? Nah, tadi tiap bulan mundur pasti dikit ke ayat 6. Ayat 6. Nah. Bahwasanya aku, Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bani Yakub. Sekarang ini, tadi yang bilangan 23:19, Allah bukanlah manusia. Iya. Allah bukanlah anak manusia. Iya. Maliaki 3:6, Tuhan tidak akan berubah. Ya. Iya. Berarti kalau melihat dua ayat ini, bisa nggak Tuhan jadi manusia? Enggak. Habis itu perjanjian baru. Tiba-tiba di perjanjian baru Tuhan jadi manusia atau punya anak gitu. Iya. Nah kalah. Nyambung nggak kira-kira dengan perjanjian lama? Enggak. Beda ya. Beda sih emang. Orang apa sih kayak ada yang peraturan-peraturan di sini pun kan beda juga di sini. Di perjanjian. Padahal di perjanjian baru itu kan ingin menyamakan konsep penebusan dosanya. Cuman kalau di perjanjian lama dengan hewan, kalau di perjanjian baru dengan Yesus. Yesus disebut anak domba Allah gitu kan. Sebagai korban yang sempurna gitu. Di perjanjian lama dibilang apa? Binatangnya memang nggak boleh cacat. Gitu. Tetapi cara mengorbankannya di perjanjian lama gimana korban itu? Harus di bait Allah. Yang mengorbankan harus imam. Dan tulangnya nggak boleh dipatahin. Dan harus dimakan semuanya itu. Ya. Nah sekarang Yesus dikorbankan di mana? Di bait suci apa di mana? Enggak. Kan di atas kayu salib. Udah beda gitu kan. Iya. Kira-kira gitulah bedanya. Dikubur kan enggak. Sebuah konsep yang tadinya mau ngikutin PL tapi berubah total. Kalau coba buka Yeskiel 18. Yeskiel di mana Ter? Atau ulangan dulu deh ulangan. Ulangan 24 16. Ulangan 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Berarti bisa nggak orang lain menebus dosa orang lain gitu? Atau menebus atau menanggung kesalahan orang lain? Boleh nggak? Yeskiel 18 ayat berapa ya? 20 kalau salah. Gue nggak apa perjanjian lama. Nggak apa. Sini. Ini Nehemia say. Yeskiel deket apa ya Pak? Gue lupa.
Yeskiel itu dekat-dekat ratapan sama Daniel. Oh, perjanjian lama. Ya, emang Iya sekian. Iya, masa perjanjian lama jarang. 18:20. 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Di perjanjian lama nggak ada konsep orang menanggung kesalahan orang lain. Iya. Di perjanjian baru, manusia, Yesus menanggung dosa orang banyak, semua orang gitu maksudnya. Sama nggak konsepnya? Sama. Enggak. Beda. Di perjanjian lama kan tadi saya bacain yang Yesaya itu. Kalau mau selamat ya bertobat. Kalau bertobat, walaupun dosanya merah seperti kirmizi, putih seperti salju. Di perjanjian baru, Yesusnya bilang, kalau kamu mau masuk kerajaan surga, kamu hanya perlu bertobat. Iya. Tetapi di tulisan-tulisan Paulus, kalau nggak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, lu nggak selamat gitu. Iya. Jadi di perjanjian baru nih ada sebagian ajaran yang masih mengikuti PL, tapi ke belakangnya jadi udah distorsi lah, udah menyimpang gitu dengan PL gitu. Gitu ya. Iya sih. Memang kalau pendeta mengajarkan, ya nggak mungkin dia ngomong seperti saya, nggak mungkin. Iyalah. Dia pasti akan ngomong Yesus sudah dinubuatkan di PL. Gitu. Dia memang datang untuk menebus dosa kita. Yang ayat-ayat tadi yang saya kasih dia nggak mungkin dibaca sama pendeta. Iya. Yang dia bacain pasti yang sesuai dengan teologinya gereja. Iya betul. Ini hanya untuk apa ya? Pemantapan aja ya kalau memang mau belajar Islam. Supaya mantap dulu, tahu Bible itu isinya seperti apa konsepnya. Iya. Nanti mau belajar Islam, nah itu tadi punya keyakinan dulu Allah itu Esa, mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Udah, buka kunci asyhadu, selesai syahadat, baru belajar Islam. Apa gimana? emang gimana? Gimana? Di Islam tidak ada paksaan, ya. Dan di Islam ada ayat penggalanya begini. Inna dinna indallahil Islam. Jadi agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanya Islam. Pernah baca nggak di Bible? Agama yang diridhoi Tuhan atau Allah itu agama Kristen gitu. Ada nggak? Nggak pernah? Nggak ada. Nah terus agama siapa kalau gitu? Gak tahu. Agama siapa ini? Dan kenapa kita bisa mengakui bahwa Quran itu benar-benar murni firman Allah? Dari mana gitu cara mengakuinya? Dari ayat-ayat di dalam Quran yang dibenarkan oleh sains zaman sekarang. Sains ya. Ada hubungannya gitu. Ayat-ayat Quran ini sudah ditulis 1400 tahun yang lalu. Sains zaman sekarang membenarkan gitu. Contoh, ada ayat di dalam Quran itu Al-An'am 125. Allah Subhanahu wa taala itu akan membiarkan orang-orang yang mau masuk Islam dengan lapang. Tetapi Allah akan membiarkan juga orang-orang yang sesat dengan menjadikan dadanya sesak seperti mendaki langit gitu. Ada kata-kata begitu. Itu maksudnya gimana? Sesak. Pernah naik gunung? Enggak. Nggak pernah? Olahraga aja nyesek. Naik gunung. Kita kalau naik gunung, udara makin tipis makin tebal, makin tipis. Jadi kalau kita makin tinggi naik gunung, kita makin susah bernapas atau makin gampang bernapas? Susah. Nah, susah. Kenapa? Karena oksigen tipis kan. Kapan manusia tahu bahwa ke atas itu oksigen makin tipis? Kalau ke atas. Kapan manusia pertama tahu makin tinggi altitude oksigen makin tipis? Gitu. Baru di abad ke-17 orang tahu gitu makin tinggi oksigen makin tipis. Yang nemu tuh ilmuwan namanya Pascal. Tahun 1648. Baru teliti lagi lah masalah oksigen. 1400 tahun yang lalu bisa ngomong kalau mendaki langit dadanya sesak. Dada sesak kan artinya nggak bisa napas ya. Seperti mendaki langit. Jadi makin tinggi ke atas orang akan makin sesak dadanya. Kenapa? Karena nggak bisa napas gitu. Dari mana kalau memang itu karangan Nabi Muhammad? Dari mana Nabi Muhammad tuh tahu kalau makin ke atas orang makin nggak bisa bernapas gitu. Contoh itu, contoh kecil aja. 1400 tahun yang lalu loh.
Teknologi belum ada Belum buat ada. ke atas ya. Nah, Pascal aja baru nemuin tahun 1648, abad 17. Ini abad ke-7. Beda 1000 tahun bedanya. Baru orang tahu bahwa kalau naik ke atas itu orang makin sulit bernapas. Oke lah, bangsa Nepal ya, yang hidup di dataran tinggi ya. Mereka mungkin sudah terbiasa bernapas dengan ketinggian mungkin antara 10.000, 15.000 atau 20.000 lah kaki yang maksudnya ketinggian. Tapi kalau udah di atas 25.000 kaki, orang udah susah bernapas. Dia pasti butuh oksigen gitu. Nah kita apalagi nggak pernah naik gunung, nggak pernah olahraga, baru naik tangga berapa ini udah ngos-ngosan gitu. Iya lagi. Ini naik gunung yang 20.000 kaki, orang udah mulai susah bernapas. Tahu dari mana tuh? Quran. Kalau bukan yang di atas yang memberikan atau menurunkan. Iya betul. Itu caranya mengukur, salah satu cara untuk mengukur benar nggak Quran itu firman Allah. Dan masih banyak yang lain. Iya. Masih banyak yang lain. Contoh proses embriologi, proses embrio berkembang di dalam rahim ibunya, itu dijelasin di Quran. Ya. Tahapannya. Dan tahapan itu benar. Siapa yang konfirmasi? Ada seorang profesor namanya Profesor Kit Elmore. Profesor dari Amerika, Kristen. Dia bikin bukunya itu dipakai di seluruh perguruan tinggi bidang embriologi. Suatu saat ada yang ngasih tahu di Quran udah ditulis begini. Quran 1400 tahun yang lalu. Terbanglah si Profesor Kit Elmore ini ke Arab Saudi. Benar, udah diskusi dengan orang-orang sana. Dia bikin konferensi pers. Seorang Kristen, dia berani ngomong bahwa Al-Quran itu tidak mungkin karangan Nabi Muhammad. Quran itu pasti firman Allah atau firman Tuhan. Seorang profesor embriologi berani ngaku seperti itu. Kristen pula gitu. Pulang ke Amerika, ya ada yang bilang dia masuk Islam, ada yang enggak. Tapi yang saya baca terakhir, dia nggak masuk Islam karena dia diajarkan dari awal sama orang tuanya tuh Tuhan itu sama semuanya gitu. Tuhan itu sama, hanya caranya aja beda-beda gitu. Dia dari keluarga Presbyterian. Iya. Ada lagi, contoh lagi nih satu. Di Quran disebutkan bahwa Raja Fir'aun, ya, Fir'aun itu pada waktu mengejar Nabi Musa dan bangsa Israel, kan ditenggelamkan di laut kan. Ditenggelamkan, tetapi ditulis, aku selamatkan, apa istilahnya, jasadmu gitu. Untuk menjadi perhatian buat manusia. Nah, ternyata benar. Suatu ketika ada pemerintah Mesir minta tolong ke pemerintah Perancis untuk meneliti mumi. Nah, karena yang namanya penelitian kan mumi itu harus dibawa ke Perancis. Di Perancis ada aturan siapapun masuk Perancis harus pakai paspor gitu. Ya dong. Ini mau masuk jenazah nih, mumi nih. Sampai muminya dibikinin paspor. Emang ada paspor? Jadi mumi masuk ke Perancis pakai paspor gitu. Diteliti sama profesor namanya Profesor Maurice Bucaille. Diteliti jenazahnya mengandung banyak garam gitu. Berarti jenazah ini dulu pernah tenggelam di laut gitu. Nah, Profesor Maurice Bucaille dikasih tahu di Quran ada ayat begini-begini. Terbanglah Maurice Bucaille ke Arab Saudi belajar segala macam, masuk Islam dia. Bukunya ada tuh, ditulis. Dan masih banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Ya, suka seliweran kayaknya deh di Banyak banget. internet. Iya. Di Laut Mediterranean itu ada perbatasan di Selat Gibraltar namanya. Ada laut yang nggak bisa nyambung gini. Warnanya beda. Iya. Dan itu beneran. Yang satu warna biru, satu warna agak coklat gitu. Iya. Di Quran ditulis. Ada. Ada. Jadi Quran itu gaya nulisnya tuh gini. Lu tuh manusia, lu tuh tadinya bukan apa-apa. Lu tadi ciptain cuma dari setetes air mani gitu. Ya. Terus giliran udah gede segala macam lu berani sombong padahal gue yang ciptain ini. Pakai otak gitu. Kurang lebih bahasanya begitulah ya. Ini bahasa saya sendiri nih ya. Oh iya. Ini loh. Tapi istilahnya aku nih maksudnya Allah SWT sudah menciptakan ini termasuk yang tadi laut yang tidak bisa nyambung. Makanya mikir dong gitu. Nah sekarang Nabi Muhammad SAW tahu dari mana ada laut yang nggak bisa nyambung. Iya. Nggak pernah ada cerita Nabi ke Gibraltar gitu, nggak ada.
keliling dunia. Tapi bisa ada ayat seperti itu. Dari mana gitu? Nanti ada lagi ayat-ayat ada sungai di bawah laut, ada api di bawah laut. Nanti di dalam laut itu ada gelombang yang saling menggulung. Nanti ada gunung yang bisa istilahnya apa ya? Gunung itu bisa bergeser. Gunung itu disebut sebagai pasak. Gitu. Pasak, tahu nggak pasak? Kalau kita camping, bikin tenda, ada tali yang kita tarik, ditancap pakai pasak. Itu namanya pasak. Jadi seperti paku yang besar gitu. Pasak itu kan ada kepala pasaknya, ada badannya seperti paku ini kan. Iya. Ternyata ada sebuah buku yang nulis Profesor Frank Press namanya. Kira-kira 50 tahun yang lalu. Dia bisa nulis bahwa gunung itu memang seperti steak atau pek. Steak atau pek itu dalam bahasa Indonesia pasak. Jadi gunung itu kelihatannya aja ada yang atas begini, tapi di bawahnya sebenarnya dia punya akar yang sangat panjang. Bahkan jauh lebih panjang daripada yang keluar di atas tanah. Gunung Everest, Mount Everest, itu tingginya kira-kira hampir 9 kilo kan. 8.800 meter atau 9 kilo lah. Pasaknya yang ke bawah 125 kilo. Bayangin. Nah, dari mana orang bisa punya teori bahwa gunung itu ternyata seperti pasak, seperti penguat gitu? Itu ada setelah ada teori lempengan bumi. Gitu. Iya. Pernah dengar kan lempengan bumi kan? Benua ini kan seperti lempengan. Geser dikit gempa, geser dikit gempa gitu. Iya. Nah, gunung-gunung itulah yang memasak lempengan-lempengan itu. Oh. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Wow. Coba. Jenius. Iya tuh. Iya sih. Saya kalau nyeritain satu-satu gitu bisa nangis ya. Bener. Masya Allah. Wow ya. Itu semuanya mukjizat itu. Zaman 1400 tahun yang lalu sudah ada ayat-ayat seperti itu. Ketawanya baru sekarang gitu. Terbukti baru sekarang. Lagi. Paling 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Gitu. Jadi mungkin nggak Quran itu tulisan manusia atau karangan Nabi Muhammad? Nggak mungkin. Iya. Karena tidak mungkin pada saat itu orang tahu masalah hal-hal seperti ini. Banyak sekali. Logik sih. Nanti masalah apa tadi? Tadi kalau gunung masalah geologi. Nanti masalah embriologi, masalah botani, astronomi, semuanya ada di Quran. Bintang ada yang bunyi. Namanya bintang mengetuk gitu. Ada di Quran. Ternyata juga benar memang ada bintang yang selalu mengeluarkan bunyi seperti orang ngetok, tok. Tok. Gitu ada. Searching ntar ya. Merinding kalau bisa dengar gitu. Keren ya. Penasaran gak sih? Gimana mungkin gitu ya, kita manusia yang tadinya bukan dari apa-apa, diberi sebuah kitab yang bisa menceritakan asal-usul manusia, apa tujuan manusia itu diciptakan, ya tujuannya apa menjadi manusia di bumi, dan akan kemana kita nanti kalau sudah mati gitu. Di Al-Quran semua disebutin. Beneran definisi pedoman hidup ya. Jadi Quran itu seolah-olah kayak buku yang nulis ya, yang menciptakan langit dan bumi dan manusia, karena semuanya diciptakan di situ. Jadi apa mungkin yang nulis itu manusia gitu? Orang di dalam Quran itu tahu persis seluk-beluk manusia dan diciptakan dari apa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran bahwa Dia mampu menggabungkan kembali ya manusia ya. Dari mana? Dari ujung jarinya. Ujung jari manusia itu bisa mengidentifikasi orang ini siapa gitu. Oh iya, sekarang. Apa itu namanya? Sidik jari ya. Sidik jari. Kapan orang tahu sidik jari setiap manusia itu unik? Nggak ada yang sama. Nggak mungkin Kapan? sih kalau zaman dulu ya. Belum lama. Iya. Belum lama. Di polisi kan kalau mau Iya. mengidentifikasi manusia ini siapa? Dari sidik jari. 1400 tahun yang lalu kok bisa ada tulisan begitu? Teknologi aja belum ada ya. Apa Nabi Muhammad SAW waktu itu udah tahu bahwa sidik jari manusia itu beda-beda setiap manusia gitu? Nggak mungkin. Keren. Dia langsung lihat sidik jari itu. Iya ya. Ya kan? Kenapa kita di imigrasi selalu suruh sidik jari begini? Itu rekaman yang nggak bisa diduplikasi gitu. Karena beda-beda ya. Di polisi semuanya pasti pakai sidik jari.
Iya. Jadi kalau manusia seperti kita nih, kalau kita sudah tahu isi Quran, terus kita sampai menolak Quran, kita ini manusia yang sombong. Gitu. Bener. Nah, sesombong-sombongnya manusia, mau jadi apa sih? Mau sampai kapan sih? Gitu. Iya. Sedangkan umur manusia itu berapa paling lama? Paling banter 60 tahun, 70 tahun. Sebentar kan? Nah, selama umur yang pendek ini, suruh ngapain tuh manusia? Suruh beribadah. Tujuan manusia dan jin diciptakan ya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu apa? Sholat doang? Enggak. Ibadah di dalam Islam itu pengertiannya bisa luas. Bisa sholat, itu ibadah. Bekerja untuk mencari nafkah, itu juga ibadah. Menafkahi keluarga, beribadah. Membantu orang susah, beribadah. Merawat orang sakit, juga beribadah. Kemudian kasih aturan-aturan, gitu. Pakai jilbab ya, yang perempuan, gitu. Nah, iya. Gimana dong? Ntar kalau pakai jilbab di kantor nggak boleh gimana? Itu dia, resign. Hah? Resign. Iya, harus berani. Iya. Harus berani, karena rezeki itu udah ditaker. Masing-masing orang tuh udah ditaker rezekinya. Jangan kalau gue masuk Islam, ntar gue nggak bisa pakai hijab di kantor. Mendingan janganlah. Karena gue takut keluar kerja. Wah, itu sempit banget pikirannya. Kerjaan kan nggak cuma di situ, banyak. Ya oke, mungkin sekarang cari pekerjaan memang susah. Tapi kalau kita mengikuti perintahnya Allah, menjauhi larangannya, insya Allah pasti ada pekerjaan. Nah, kalau di Islam, konsepnya gini. Setiap detik kita hidup, menarik napas, itu adalah ujian. Wes. Jangan nafas. Mati dong. Pokoknya setiap kita bernafas itu ujian buat kita. Ujiannya apa maksudnya? Contoh gini, karena konsep juga gini. Setiap manusia yang bertemu nih, saya ketemu Intan, Teresa, atau Mas Arif ini nggak ada yang kebetulan. Ini sudah diizinkan Allah Subhanahu wa taala, kita ketemu, ya. Atau misalnya Intan ketemu orang di jalan gitu, itu juga nggak ada yang kebetulan. Itu sudah ada yang mengizinkan. Entah nanti Intan ketemu orang ini ternyata malah akhirnya menipu si Intan. Ini ujian. Kalau kamu ditipu orang, kamu masih beriman nggak gitu? Iya. Nah, terus ada lagi misalnya ketemu orang, ngasih duit banyak gitu kan, seneng kan? Itu juga ujian. Dapat duit banyak, masih beriman nggak? Buat apa nih duit yang banyak terima nih? Oke, bisa buat menuhin Islam, tapi ingat sama Allah nggak gitu? Justru ujian yang paling susah itu adalah pada waktu kita punya banyak duit. Kalau nggak punya banyak duit, udah nggak usah ribet-ribet lah, sholat segala macamnya. Kalau lagi banyak duit pasti pikirnya kemana-mana kan? Betul? Pengen beli ini. Oh iya. Justru ujian paling susah itu pada waktu kita punya banyak duit. Kayaknya ada kesinggung kayaknya. Merasa dia. Ada yang merasa kayaknya. Kira-kira kalau menurut Intan di Islam yang kelihatan, saya nggak mungkin Islam karena begini itu ada nggak? Sejauh ini sih enggak ya. Enggak sih. Sholat 5 waktu. Iya. Pagi-pagi sebelum matahari terbit udah harus bangun sholat. Aku malah mikirnya kayak orang yang kayak gitu hidupnya bisa disiplin sih. Maksudnya malah bisa disiplin gitu loh. Jadi sebenarnya dengan sholat yang waktunya sudah diatur, itu sebenarnya memberikan keuntungan buat manusianya. Iya sebenarnya. Bukan menjadi beban gitu. Dulu waktu baru-baru saya masuk Islam juga rasanya berat. Ya, karena kan dari ritme yang sudah seperti ini berubah menjadi ritme yang baru. Kita kadang-kadang belum tahu manfaatnya apa. Ya kita merasanya menjalankan mungkin agak susah. Pertamanya doang tapi. Tapi kalau lama-lama dikerjain, nggak lama lah. Akhirnya kita bisa ngerasain, oh ternyata ini ya tujuannya. Oh ternyata ini fungsinya atau manfaatnya buat kita gitu. Pernah ikut yoga nggak? Nggak pernah olahraga. Oh. Kamu rebahan. Kalau pernah ikut yoga, terus sholat, gerakannya udah bersama. Peregangan-peregangan itu. Benar. Oh iya. Ini. Benar. Nanti ada persamaannya lah gitu. Ada hubungannya. Yoga, refleksi, ada di dalam sholat. Yang sampai akhirnya sholat itu membawa manfaat buat manusia karena apa? Karena melancarkan peredaran darah dengan gerakan-gerakan tertentu, apalagi sujud, melancarkan meregangkan otot-otot. Jadi seperti olahraga sebenarnya.
Itu fungsinya sholat. Yang terakhir, membuat otak kita tenang. Jadi kita nggak berpikir yang macam-macam. Dan yang terakhir, kita selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masuk ke Islam gitu, harus langsung pakai hijab kah, atau? Coba Mas Harit jawab. Kalau perempuan Islam harus pakai hijab nggak dalam Islam? Iya. Menurut Intan? Iya. Masa? Masuk kamar mandi pakai hijab itu kalau di rumah? Oh enggak. Jadi pakai hijab tuh hanya kalau keluar rumah. Dalam rumah dengan keluarga nggak perlu pakai hijab. Pakai hijab itu hanya untuk menutupi aurat yang tidak boleh dilihat sama orang yang bukan mahramnya. Keluarga inti boleh melihat. Gitu. Atau misalnya sekarang tinggal sama keluarga yang Kristen tadi. Terus karena kalau pakai hijab nanti diomelin atau apa gitu kalau keluar rumah. Ya kalau keadaan tertentu yang sampai istilahnya membahayakan atau merugikan secara keselamatan gitu, boleh nggak usah pakai dulu. Tetapi harus mencari cara untuk supaya keluar dari situasi itu gitu. Nggak harus begini. Contoh begini, saya punya mualaf gini, seorang ibu-ibu janda, punya anak 2, dia kerja di pabrik bir. Kerja di pabrik bir. Sudah pergulatan, segala macam, ketemu saya, ngobrol, akhirnya sadat. Setelah sadat, apakah saya suruh dia keluar dari pabrik bir? Enggak dong, itu nafkahnya dia gitu. Saya cuma bisa bilang, Bu, kalau ada kesempatan cari pekerjaan yang lain ya. Hanya itu aja yang bisa saya pesenin gitu. Nggak mungkin pada saat habis sadat, Bu, Ibu harus besok keluar ya dari situ ya. Itu kan minuman khamar gitu, haram di Islam, nggak boleh begitu. Nggak begitu. Jadi harus ada step by step. Gitu. Ada lagi nanti orang dari luar Islam masuk Islam kerjaannya rentenir, tapi hanya itu nafkahnya dia gitu. Apa kita harus bilang mulai besok nggak boleh ya jadi rentenir ya? Enggak. Harus pelan-pelan cari pekerjaan lain yang lebih halal gitu. Bahkan sampai ada misalnya mualaf yang karena dia tinggal di dalam keluarga yang mungkin hampir tiap hari makan babi. Kalau sampai dia harus makan babi supaya keluarganya tidak istilahnya mempersekusi dia, ya nggak apa-apa. Dalam keadaan tertentu ya, bukan sengaja ya. Tuh. Ada satu mualaf saya 2 tahun nggak ngomong sama keluarganya. 2 tahun baru ngasih tahu. Tapi gini, tidak juga kita harus terlalu berlebihan. Maksudnya tidak semua apa yang kita takutin terjadi, belum tentu gitu. Kalaupun sampai terjadi, misalnya sampai diusir keluarga, lontang-lantung, ngasih tahu kita mau love center siap bantu. Ada penampungan, nggak usah mikirin makan lah pokoknya. Bener, ada penampungan, bahkan kita ajarin baca Quran, gitu. Sampai mandiri gitu. Oh, ya. Jangan takut. Kalau misalkan abis mualaf gini, terus belajarnya harus ke sini? Enggak harus ke sini. Online juga bisa. Ya? Iya. Oh. Nanti kita ada gurunya yang ngajarin online. Online. Mau datang boleh, atau mau belajar di rumah sendiri kita kirim guru juga boleh. Bisa gitu? Kurang enak apa coba? Wow. Loh iya nih first service gitu. Yang cowok kita sunatin malah gratis. Sunat. Kirain mau lagi. Habis dong lama lagi. Kalau datang ke Sini boleh. Oh. Nanti ada gurunya. Yang daerah Jakarta. Jakarta. Kalau Jakarta Pusat kita ada kerjasama dengan Masjid At-Taibin di Jakarta Pusat di dekat Senen. Boleh datang ke situ. Kalau Jakarta Barat ada? Jakarta Barat kita belum ada kerjasamanya. Kalau mau belajar Quran atau Iqra, paling enak kita datengin guru. Iya sih. Nggak usah bayar, free. Aku dulu pernah ngaji kan. Cuma nggak kelar Iqra-nya. Iqra berapa? 3. Itu juga aku udah lupa. Ya harus diulang lagi nggak apa-apa. Ulang sebentar biasanya. Dulu saya belajar Iqra juga nggak sampai 5 ya. Langsung pindah ke Quran. Udah bisa baca Quran. Ya walaupun terbata-bata tapi nanti karena terbiasa jadi lancar. Wah. Tenang aja pokoknya masalah seperti itu tuh jangan terlalu pikirin. Itu kita ada ininya. Udah ada solusinya.
Apa? Kok digini-gini? Kok lirik-lirikan? Kasih kedip-kedip mata. Ganjen, kedip-kedip. Ya gini, apa namanya? Kita juga sering ada kajian. Untuk kalau ada kajian ikut aja, datang aja. Nggak apa-apa. Ikut aja nggak apa-apa. Kajian daerah. Macam-macam, kadang di sini, kadang di rumah Quran. Kita bikin kajian di sana. Bukan harus saya yang ngajar, nanti ada ustadz, kita manggil ustadz gitu. Kalau kajian kayak gitu di apa namanya? Waktu kajiannya dipisah cewek cowok. Iyalah. Enggak kan kalau di gereja. Di Islam nggak ada mungkin kajian bareng cowok cewek nyampur, nggak mungkin. Enggak, mungkin duduknya dipisah tapi Iya. ajarannya bareng gitu. Oh, iya bareng, duduknya dipisah. Itu maksudnya. Lihat aja di masjid kalau ada ceramah. Kalau nggak cowok di depan, cewek di belakang, atau sampingan kanan kiri. Kadang-kadang juga, saya kan sering ngisi juga di Masjid Darussalam. Masjid Darussalam, itu juga dipisah cowok ceweknya. Itu juga sering ada kajian di sana. Yang penting komunikasi aja, perlu apa nanti kita bantu. Berarti paling dekat mungkin Jakarta Pusat kali ya, kalau kita. Ke rumah kalau perlu kita antar guru. Nanti kita cari guru yang tinggalnya nggak jauh gitu dari rumah. Kalau ke rumah agak geger nanti di rumah. Oh iya ya. Nah kalau gitu janjian di mana? Pakai Zoom juga bisa. Iya, bisa. Atau janjian di mana gitu? Di kantor. Gitu. Kalau yang kajian-kajian gitu kan kalau ke Di kantor masukin guru ikro gitu. kantor lagi. Bahaya. Bisa dicari solusinya gampang lah. Tapi kalau di kantor tuh masih nyediain tempat buat sholat ada gitu. Oh ada? Loh katanya harus Kristen. Karena OB di kantor Islam Muslim. kan? Iya, kalau karyawan enggak. Jadi yang boleh nggak Kristen cuma OB doang. Oh. Gimana Teresa? Jadi gimana? Gimana Teresa? Gimana? Kalau dia emang Intan? mau. Emang mau. Memang mau. Iya. Alhamdulillah. Intan? Aku sebenarnya mau. Sebenarnya mau. Ya udah, kalau gitu apa yang mau ditunggu lagi dong kalau gitu. Oke, kalau gitu kita tinggal syahadat aja ya sebenarnya. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Tadi saya dan saudari Intan Apriliana beragama Kristen, juga dengan saudari Teresa Monica Namang ya, juga beragama Kristen. Kedua saudari ini tadi setelah berdiskusi dengan saya, alhamdulillah mau menerima Islam dan juga mau memeluk Islam ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai prosesi syahadat, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan dulu ya. Yang pertama, saudari Intan mau memeluk Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan sendiri. Kemauan sendiri ya. Alhamdulillah. Saudari Teresa juga apakah mau memeluk Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Ya, kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Nggak dipaksa ya sama Arif ya? Enggak. Hah, benar? Enggak. Sebelum kenal dia emang udah. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Terus yang kedua, untuk dua-duanya, saudari Intan dan saudari Teresa masih punya orang tua kan dua-duanya ya. Kalau kedua orang tua nanti menentang atau melarang, saudari Intan dan saudari Teresa nanti boleh membantah, tetapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Pesan saya itu ya. Kemudian yang ketiga, di dalam Islam itu ada syariat-syariat. Syariat itu setelah ini bersyahadat, kemudian nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Ya. Apakah saudari Intan dan saudari Teresa berjanji di hadapan saya dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat-syariat tersebut? Ya. Baik, janji ya. Alhamdulillah. Kalau begitu kita nanti akan menuntun pensyahadatan ini dengan cara saya membacakan 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab satu-satu ya nanti ya, gantian. Setelah dalam bahasa Arab baru saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia ya. Nanti tinggal diikutin aja kata per kata yang saya ucapkan, diikutin. Kita mulai dengan saudari Intan terlebih dahulu ya. Udah pernah dengar atau mau latihan dulu? Udah pernah dengar. Udah pernah dengar. Udah lancar. Kayaknya udah lancar malah ini. Bismillah ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu
Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Untuk saudari Teresa, ikuti ya perkataan saya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah? Alhamdulillah. Sah ya, saksi ya. Allahu Akbar. Masya Allah, senang sekali pada hari ini kita mendapatkan saudara baru ya dalam iman Islam, saudari Intan Apriliana dan saudari Teresa Monica Namang ya. Mudah-mudahan dengan bersadatnya kedua saudari kita ini nanti keduanya bisa istiqomah ya, dan juga bisa husnul khotimah. Nah, saya perlu menyampaikan bahwa di dalam Islam setiap orang yang non-Islam masuk Islam atau memeluk Islam, insya Allah dosa-dosanya ya, dari mulai hari ini sampai dulu akil balik itu insya Allah dihapuskan ya, alhamdulillah. Tetapi kebaikan-kebaikan yang dulu pernah dilakukan juga dari akil balik sampai sekarang insya Allah tetap dicatat sebagai pahala ya, alhamdulillah ya. Jadi dosanya dihapus, kebaikannya tetap dicatat ya. Nah, juga saya ingin menyampaikan bahwa setiap bayi yang lahir, ya tadi kita sudah ngomong ya di awal ya, setiap bayi yang lahir itu sebenarnya fitrahnya adalah seorang muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Ya, jadi pada waktu bayi itu menjadi Kristen, Yahudi atau Majusi, itu kan orang tuanya. Nah, pada waktu bayi ini nanti besar, dia mendengar tentang Islam, dia akhirnya mau menerima Islam dan akhirnya memeluk Islam. Sebenarnya orang itu bukan pindah agama, tetapi orang itu kembali ke fitrahnya, kembali ke fitrah manusia, yaitu seorang muslim ya. Jadi jangan anggap kalian ini orang yang pindah agama, kalian ini orang yang kembali ke fitrah sebagai orang muslim ya. Alhamdulillah, saat ini saudari Intan Apriliana dan saudari Teresa Monica Komang sudah sah menjadi seorang muslim. Nanti belajar Islam step by step ya, nggak usah terburu-buru, nggak usah besok sudah harus bisa ini itu, nggak, pelan-pelan. Nanti butuh bantuan apa jangan ragu-ragu, kasih tahu kita ya. Ini KTP-nya saya kembalikan, ini saya berikan, ada buku petunjuk sholat, di dalamnya juga ada sedikit uang, ini uang zakat ya. Uang zakat ini memang diberikan kepada salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu untuk mu'alaf. Jangan dilihat jumlahnya, diterima aja ya. Baik, mudah-mudahan bisa belajar dengan sabar, bisa menjalani apa yang di dalam buku ini supaya bisa cepat sholat. Tetapi kan kalau misalnya belum bisa sholat, usahakan sholatnya menjadi makmum ya. Makmum artinya jamaah di masjid, ikuti imam saja, ikuti gerakannya. Kalau bacanya belum bisa, bacanya subhanallah, 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 gitu aja ya. Nanti kalau sudah sambil belajar buku ini, kalau sudah bisa, baru sholat. Untuk sholat sendiri, yang sholat sunnah bisa dilakukan. Oke? Kalau yang ke masjid itu dari pagi sampai malam bisa atau? Ya, kalau untuk awal-awal hanya untuk mengikuti gerakan sholat di masjid, boleh. Setiap saat, setiap jam sholat boleh ke masjid. Sebenarnya seorang perempuan di dalam Islam itu tidak wajib ke masjid. Yang paling bagus adalah sholat di rumah sendiri atau di kamar. Tetapi kalau
Bukan dilarang ke masjid, boleh ke masjid, tetapi istilahnya untuk belajar sholat ini juga boleh. Ya. Ada pertanyaan lagi? Belum sih. Belum ya? Belajarnya step by step ya. Saya nggak bilang harus belajar semuanya dilalap dalam satu malam, jangan. Nanti malah kacau nanti. Pelan-pelan supaya berurutan gitu belajar. Teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman Saya ngaji. pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke